Pernahkah kamu membayangkan seorang pedagang sembako sederhana yang setiap harinya hanya ingin mencari nafkah untuk keluarganya, tiba-tiba harus kehilangan semua tabungan hidupnya karena sebuah penipuan? Malam itu hidupnya seakan runtuh. Air mata, rasa bersalah, dan ketakutan membayangi setiap langkahnya. Tapi dari titik terendah itulah, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah kisah nyata yang penuh drama tentang perjuangan seorang pedagang toko sembako yang ditipu hingga 50 juta rupiah. Sebuah kisah yang akan membuka mata kita tentang arti kejujuran, keteguhan hati, dan harapan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis di komentar asal kota kamu menonton, biar kita bisa saling kenal dan berbagi cerita. Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang pria sederhana bernama Pak Rahmat. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan lampu minyak kecil di rumahnya yang sederhana, lalu bersiap membuka toko sembako mungil di teras rumah. Toko itu tidak besar, hanya beberapa rak kayu dengan isi beras, gula, minyak, telur, dan kebutuhan harian lain. Namun, dari situlah keluarga kecilnya bertahan hidup. Pak Rahmat dikenal sebagai orang yang ramah. Senyumnya selalu menyambut siapa saja yang datang membeli, entah itu hanya sekilo beras atau sekantong garam. Istrinya Bu Siti selalu setia membantu mencatat pengeluaran dan menjaga kebersihan toko. Sementara dua anaknya, Rani dan Arif, masih duduk di bangku sekolah, sering ikut membantu membungkus belanjaan pelanggan. Meski hasilnya tidak seberapa, keluarga kecil itu merasa cukup. Mereka terbiasa hidup hemat, makan sederhana tapi penuh syukur. Pak Rahmat sering berkata kepada anak-anaknya, "Yang penting kita jujur, rezeki akan datang dengan caranya sendiri. Hari-hari mereka sederhana tapi hangat. Toko kecil itu bukan hanya tempat berdagang, tapi juga tempat berkumpulnya tetangga. Ada yang singgah sekadar bercerita, ada pula yang berhutang kecil-kecilan karena kepepet. Pak Rahmat tak pernah menolak. Ia percaya menolong orang lain adalah bagian dari rezekinya juga. Namun jauh di dalam hati, Pak Rahmat menyimpan mimpi. Ia ingin toko sembakonya lebih besar, lebih lengkap, agar tidak kalah dengan minimarket modern yang mulai bermunculan di kota. Ia ingin anak-anaknya punya masa depan lebih baik, tidak perlu susah payah seperti dirinya. Mimpi itu yang membuat Pak Rahmat terus semangat bekerja setiap hari. Ia yakin suatu saat kesempatan besar akan datang. Ia tidak tahu bahwa jalan menuju mimpi itu justru akan membawa cobaan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari terus berjalan, dan toko kecil Pak Rahmat semakin dikenal warga sekitar. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, ia sudah menata beras di karung, menyusun minyak goreng di rak, serta menyiapkan telur dalam wadah bambu. Suara sapanya yang lembut membuat siapa saja betah datang berbelanja. Para ibu rumah tangga suka sekali belanja di sana, karena Pak Rahmat tak pernah pelit senyum dan selalu memberi harga wajar. Kalau ada yang kurang 100 atau 200 rupiah, ia sering berkata, "Sudah tidak apa-apa, nanti saja." Hal kecil itulah yang membuat pelanggannya merasa dihargai. Anak-anak sekolah pun sering mampir membeli jajanan kecil. Rani, putri sulungnya, dengan sabar melayani mereka sambil membungkus permen atau kerupuk. Suasana toko terasa ramai meski sederhana. Bu Siti pun tersenyum lega setiap kali laci kayu tempat uang disimpan mulai terisi sedikit demi sedikit. Pendapatan toko memang belum besar, tetapi cukup untuk makan, membayar listrik, dan menabung sedikit demi sedikit. Malam hari, setelah toko ditutup, keluarga itu berkumpul di ruang tengah sambil menghitung hasil dagangan hari itu. Raut bahagia terpancar dari wajah Pak Rahmat. Ia merasa usahanya mulai memberi harapan, namun di balik senyum itu terselip rasa khawatir. Di kota, toko modern mulai bermunculan. Dengan etalase terang benderang dan barang lengkap, banyak orang yang tertarik berbelanja di sana. Pak Rahmat menyadari, jika hanya bertahan dengan toko seadanya, suatu saat ia bisa kalah bersaing. Malam-malam sebelum tidur, ia sering termenung. Dalam hatinya terbesit sebuah tekad. Ia harus berusaha lebih keras, memperbesar toko agar tetap bisa bertahan. Sebuah mimpi yang perlahan mulai tumbuh semakin besar di benaknya. Hari-hari berlalu dan toko kecil Pak Rahmat makin ramai. Setiap pagi, deretan ibu-ibu sudah menunggu di depan rak kayunya. Anak-anak sekolah juga ikut singgah membeli jajanan. Namun di tengah kesibukan itu, Pak Rahmat semakin sering merenung. Ia merasa toko yang dijalankannya sudah mencapai batas. Stok beras sering habis, minyak cepat kosong, bahkan telur pun kadang tidak cukup untuk memenuhi permintaan.
Ia tahu, kalau ingin berkembang, ia harus berani mengambil langkah lebih besar. Suatu sore, setelah toko tutup, Pak Rahmat duduk bersama istrinya, Bu Siti. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya ingin memperbesar toko ini. Tambah rak, tambah stok biar lebih lengkap. Supaya kita bisa bersaing dengan toko modern di kota." Bu Siti menatap suaminya dengan cemas. "Tapi uang kita pas-pasan, Bang. Tabungan belum seberapa. Kalau nekat, bagaimana kalau gagal?" Pak Rahmat menghela napas panjang. Ia tahu kekhawatiran istrinya masuk akal. Namun di dalam hatinya, mimpi itu terus bergejolak. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia ingin anak-anaknya bisa sekolah tinggi tanpa harus khawatir biaya. Beberapa hari kemudian, seakan jawaban atas kegelisahannya, datang seorang pria yang mengaku sebagai pemasok sembako dari luar kota. Penampilannya rapi, bicaranya meyakinkan, dan ia menawarkan harga jauh lebih murah dibanding grosir biasanya. "Kalau Bapak berani ambil dalam jumlah besar, saya bisa kasih harga spesial. Dijamin barangnya bagus, langsung dari pabrik," ucap pria itu penuh percaya diri. Pak Rahmat sempat ragu. Tawaran itu terlalu indah untuk dilewatkan. Namun, di balik keraguannya, ada bisikan kecil yang berkata, "Inilah kesempatan yang selama ini kamu tunggu." Sejak hari itu, Pak Rahmat mulai yakin. Ia merasa inilah jalan untuk mewujudkan mimpinya memperbesar toko. Ia tidak sadar bahwa langkah inilah yang akan menjadi awal dari cobaan terbesar dalam hidupnya. Hari itu, pria yang mengaku sebagai grosir kembali datang ke toko kecil Pak Rahmat. Senyumnya lebar, tutur katanya halus, seolah-olah sudah lama bersahabat. Ia memperlihatkan daftar harga barang-barang kebutuhan pokok. Beras, minyak, gula, telur, semuanya tertera dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran. Bayangkan, "Pak, kalau Bapak beli di saya, Bapak bisa menjual lebih murah dari toko lain, tapi tetap untung besar. Pelanggan pasti semakin ramai. Apalagi Bapak kan orangnya dipercaya di kampung ini," ucapnya penuh keyakinan. Pak Rahmat mendengarkan dengan hati berdebar. Bayangan toko yang lebih besar, rak-rak penuh barang, dan pelanggan yang semakin ramai membuat semangatnya berkobar. Ia bisa melihat masa depan yang lebih cerah, seakan-akan mimpinya hanya tinggal selangkah lagi. Namun, Bu Siti tidak setuju begitu saja. Ia mengernyitkan dahi lalu berkata pelan, "Bang, hati-hati. Orang baru kita kenal tapi langsung minta uang banyak. Jangan sampai tertipu. Grosir itu cepat menimpali. Saya paham kekhawatiran Ibu, tapi saya ini sudah lama di bisnis sembako. Kalau perlu, saya bisa kasih surat jalan dan nota pemesanan resmi. Bapak tinggal tunggu barang diantar paling lambat 3 hari. Pak Rahmat mulai goyah. Kata-kata yang meyakinkan, janji pengiriman cepat, dan potongan harga yang menggiurkan membuatnya ragu antara mendengarkan istrinya atau mengikuti kata hatinya. Grosir itu menutup pertemuan dengan kalimat yang menusuk pikiran. "Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, Pak. Kalau Bapak siap ambil, Bapak akan jadi grosir baru di kampung ini. Semua orang akan belanja ke toko Bapak." Malam itu Pak Rahmat tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah anak-anaknya yang terlelap sambil berpikir keras. Rasa takut dan ragu beradu dengan ambisi dan harapan. Dalam hatinya ia bergumam, apakah ini jalan menuju kesuksesan atau justru awal dari kehancuran? Setelah berhari-hari memikirkan tawaran grosir itu, Pak Rahmat akhirnya mengambil keputusan besar. Ia merasa inilah jalan untuk mengangkat tokonya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan wajah penuh tekad, ia berkata kepada istrinya, "Siti, kita harus berani. Kalau kita terus kecil-kecilan, kita akan kalah sama toko modern. Ini kesempatan kita untuk berkembang." Bu Siti terdiam. Udisa masih ragu, tapi melihat semangat suaminya, ia tidak kuasa menahan. "Kalau abang yakin, saya ikut. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita menyesal," ucapnya dengan suara berat. Keesokan harinya, Pak Rahmat mulai mengumpulkan uang. Tabungan bertahun-tahun yang disimpan dalam kaleng besi ia keluarkan. Uang hasil menahan keinginan, hasil kerja keras siang dan malam, terkumpul di meja kayu sederhana. Jumlahnya belum cukup, maka ia memberanikan diri meminjam dari kerabat dekat dan tetangga. Mereka percaya karena nama baik Pak Rahmat selama ini tak pernah ternoda. Akhirnya, uang sebesar 50 juta rupiah terkumpul. Jumlah yang sangat besar untuk seorang pedagang kecil sepertinya. Dengan hati-hati, uang itu ia serahkan kepada sang grosir, disertai nota pemesanan dan janji manis bahwa barang akan tiba dalam 3 hari. Saat menyerahkan uang itu, tangan Pak Rahmat bergetar, antara cemas dan penuh harap. Grosir itu menepuk bahunya sambil tersenyum. "Tenang, Pak,
3 hari lagi toko Bapak akan penuh barang. Bapak akan jadi grosir baru di kampung ini. Malam itu Pak Rahmat tidur dengan hati berdebar. Ia membayangkan rak-rak kayunya penuh dengan karung beras, tumpukan minyak goreng, dan aneka sembako lain. Ia membayangkan pelanggan berbondong-bondong datang, dan uang yang mengalir lebih deras. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari luka paling dalam hidupnya. Hari pertama setelah uang diserahkan, Pak Rahmat menunggu dengan penuh semangat. Setiap kali terdengar suara truk lewat di jalan depan rumah, ia keluar untuk memastikan. Mungkin ini barang pesanan kita, pikirnya. Tampun truk itu hanya lewat begitu saja, dia membawa muatan lain. Hari kedua, dia semakin gelisah. Ia menata rak kayu kosongnya, membersihkan toko, dan menyiapkan tempat untuk karung beras serta kardus minyak goreng. Ia ingin saat barang datang, semuanya terlihat rapi dan siap dijual. Tapi hingga sore, tak ada tanda-tanda kedatangan grosir itu. Hari ketiga, sesuai janji, Pak Rahmat benar-benar menunggu dengan penuh harap. Ia bahkan menolak tidur siang, takut jika truk sembako datang saat ia lengah. Tetapi waktu terus berjalan. Sore menjelang malam, toko tetap sepi, hanya suara jangkrik yang menemani. Pak Rahmat mulai mencoba menghubungi nomor telepon grosir. Nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi dan lagi, hingga akhirnya telepon dimatikan. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Melihat wajah suaminya yang murung, Bu Siti mencoba menenangkan. Mungkin besok, Bang. Mungkin ada kendala di jalan. Kita tunggu saja. Ucapannya penuh harap, meski matanya tak bisa menyembunyikan keraguan. Hari keempat tiba. Tetap sama. Tidak ada truk yang datang, tidak ada barang yang dikirim. Telepon semakin sulit dihubungi. Pak Rahmat mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia duduk termenung di kursi kayu tua, menatap kosong ke arah rak yang masih kosong. Dalam hatinya, doa tak henti ia panjatkan, berharap semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi semakin lama, semakin jelas bayangan buruk yang menghantui pikirannya. Hari kelima, toko Pak Rahmat masih kosong. Rak-rak kayu yang ia siapkan tetap berdiri tanpa isi. Setiap kali ada suara kendaraan berat lewat, ia berlari keluar dengan penuh harapan. Namun yang datang hanyalah truk pasir atau angkutan sayur yang melaju cepat meninggalkan debu. Tidak ada tanda-tanda truk sembako, telepon grosir itu kini benar-benar tak bisa dihubungi. Nada sambung tak lagi terdengar, diganti suara mesin yang mengatakan nomor tidak aktif. Pak Rahmat mulai panik. Ia mencoba mencari informasi dari sesama pedagang, menanyakan apakah ada yang kenal dengan grosir tersebut. Beberapa pedagang hanya menggeleng, sementara sebagian lain menatap iba seolah sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu kenyataan pahit mulai terbuka. Ternyata bukan hanya Pak Rahmat yang menjadi korban. Ada pedagang lain dari kampung sebelah yang juga kehilangan uang belasan juta rupiah dengan modus yang sama. Grosir itu datang membawa janji manis, menawarkan harga murah, mengambil uang muka besar, lalu menghilang begitu saja. Kabar itu membuat tubuh Pak Rahmat lemas. Dunia seakan berputar cepat, napasnya berat dan hatinya serasa diremas. Uang 50 juta yang dikumpulkan bertahun-tahun, ditambah hutang dari keluarga dan tetangga, hilang begitu saja tanpa bekas. Ia pulang ke rumah dengan wajah pucat. Bu Siti yang menunggu di teras segera tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Bang, jadi bagaimana? Barangnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat hanya menggeleng. Air matanya jatuh, bukan karena kehilangan uang semata, tapi karena rasa bersalah yang begitu besar. Ia merasa telah mengecewakan istrinya, menghancurkan harapan anak-anaknya, dan menodai kepercayaan orang-orang yang meminjamkan uang. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi keheningan. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Harapan yang selama ini mereka genggam erat, kini runtuh seketika. Keesokan harinya, Pak Rahmat mencoba mencari jejak grosir itu. Ia mendatangi alamat yang tertera di nota pemesanan. Dengan penuh harap, ia menempuh perjalanan cukup jauh. Namun sesampainya di sana, yang ia temukan hanyalah sebuah ruko kosong dengan pintu berdebu dan papan nama yang sudah lapuk. Tak ada tanda-tanda aktivitas perdagangan. Hatinya semakin hancur. Ia bertanya pada warga sekitar, tetapi jawabannya sama. Tidak pernah ada grosir yang berjualan di sana. Ada yang bilang ruko itu sudah lama kosong. Ada pula yang mengatakan pernah dipakai oleh orang yang datang sebentar lalu menghilang. Dari situ Pak Rahmat semakin yakin bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Wajah anak-anaknya yang masih sekolah terus terbayang.
Bagaimana ia harus menjelaskan pada mereka bahwa tabungan yang seharusnya untuk masa depan telah hilang begitu saja? Bagaimana ia bisa menatap keluarga yang menaruh harapan padanya? Saat tiba di rumah, Bu Siti sudah menunggunya di depan. Wajahnya penuh cemas. "Bang, bagaimana? Ada orangnya?" Tanyanya dengan suara pelan. Pak Rahmat menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada siapa-siapa, Tik. Kita ditipu," jawabnya lirih. Air mata pun akhirnya jatuh di hadapan istrinya. Mendengar itu, Bu Siti tak mampu menahan tangis. Ia memeluk suaminya erat, meski hatinya juga hancur. Anak-anak yang mendengar percakapan orang tuanya hanya bisa terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Berita tentang penipuan itu cepat menyebar di kampung. Beberapa tetangga yang tahu merasa kasihan, tapi ada pula yang mencibir, mengatakan bahwa Pak Rahmat terlalu mudah percaya. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi dan di jalanan, membuat luka di hati Pak Rahmat semakin dalam. Kini, kenyataan pahit tak bisa lagi ia tolak. Uang hilang, nama baik dipertaruhkan, dan hutang menunggu untuk dibayar. Semua mimpi yang ia bangun seakan runtuh hanya dalam hitungan hari. Sejak kabar penipuan itu tersebar, suasana rumah Pak Rahmat tidak lagi sama. Malam-malam yang biasanya hangat dengan obrolan keluarga, kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Bu Siti lebih sering termenung, memikirkan hutang yang harus mereka bayar. Matanya sering sembab karena menahan tangis, meski ia berusaha tegar di depan anak-anak. Rani, putri sulungnya, mulai bertanya dengan suara polos, "Ayah, uang sekolahku nanti bagaimana?" Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Pak Rahmat. Ia ingin menjawab dengan tegas bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kenyataannya ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Arif, anak bungsunya, mulai jarang tertawa. Biasanya ia suka berlari di sekitar toko, membantu menata jajanan, atau bercanda dengan ayahnya. Kini ia lebih sering duduk diam, seakan ikut merasakan beban yang menekan keluarganya. Pak Rahmat merasa bersalah. Ia melihat wajah keluarganya satu persatu dan yang ada hanyalah rasa hancur. Ia ingin kuat, tapi setiap kali melihat rak toko yang kosong, hatinya semakin terpuruk. Malam hari, ia sering terduduk di sudut ruang tengah, menatap kosong sambil berdoa lirih, meminta ampun dan jalan keluar dari Tuhan. Sementara itu, Bu Siti harus menahan malu. Beberapa tetangga mulai menagih hutang yang mereka pinjamkan. Ada yang berbicara lembut, tapi ada pula yang dengan nada tajam, seolah tak percaya lagi pada janji Pak Rahmat. Bisik-bisik gosip semakin keras terdengar. Di dalam rumah, perdebatan kecil mulai muncul. Bu Siti dengan nada penuh emosi berkata, "Bang, kenapa harus terburu-buru percaya orang asing? Sekarang lihat akibatnya, kita semua menanggung malu." Pak Rahmat hanya terdiam, menerima setiap kata itu. Bukan karena ia marah, tapi karena ia tahu istrinya benar. Rasa penyesalan makin menggerogoti hatinya. Kehidupan keluarga kecil itu yang tadinya sederhana namun bahagia, kini goyah. Kepercayaan, harapan, bahkan senyum anak-anaknya terasa jauh. Dan di saat seperti itu, Pak Rahmat mulai merasa bahwa dirinya telah gagal menjadi kepala keluarga. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Pak Rahmat dan keluarganya. Toko kecil yang dulu ramai kini sepi. Rak-rak kosong membuat pelanggan enggan datang. Beberapa perang yang singgah hanya membeli sedikit, lalu pergi dengan cepat. Kehilangan stok membuat nama baiknya perlahan pudar di mata pembeli. Di luar rumah, tekanan semakin terasa. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar jelas. Ada yang berkata lirih sambil melirik, ada pula yang berani berbicara lantang di warung kopi. Itu akibatnya terlalu gampang percaya orang. Uangnya banyak, tapi malah hilang begitu saja, ujar seseorang dengan nada meremehkan. Pak Rahmat mendengar semua itu, meski berpura-pura tidak peduli. Namun hatinya perih. Setiap langkah di jalan kampung terasa berat, seolah semua mata memandanginya dengan tatapan penuh cibiran. Tidak hanya itu, orang-orang yang pernah meminjamkan uang mulai menagih dengan sabar, tapi ada juga yang keras dan mendesak. "Bang, kapan bisa kembalikan uang saya? Itu uang sekolah anak saya juga," kata seorang tetangga dengan wajah tegang. Pak Rahmat hanya bisa menunduk, berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Di rumah Bu Siti semakin sulit menahan emosi. Tekanan dari luar membuatnya lebih sering marah, bukan karena benci pada suaminya, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. "Bang, sampai kapan kita akan begini? Kalau toko tutup, apa yang mau kita makan?" Serunya dengan suara bergetar. Anak-anak pun ikut merasakan dampaknya. Rani malu saat mendengar teman sekolahnya bergosip tentang ayahnya. Arif yang masih kecil mulai enggan keluar rumah karena sering diejek.
Semua itu menambah beban pikiran Pak Rahmat. Di tengah semua tekanan itu, ia sering merasa terpojok. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan yang panjang. Ia merasa seakan seluruh dunia menutup pintu, meninggalkan dirinya dan keluarga dalam kegelapan. Namun jauh di dalam hati, masih ada secercah harapan yang belum padam. Harapan bahwa badai ini suatu saat akan reda, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng rumah Pak Rahmat. Ia duduk sendirian di kursi kayu tua, memandangi rak toko yang masih kosong. Lampu redup berayun pelan diterpa angin, membuat bayangan wajahnya terlihat semakin muram. Hari-hari penuh tekanan telah mengikis semangatnya. Ia merasa telah gagal total. Uang hilang, hutang menumpuk, keluarga terluka, dan nama baik hancur. Setiap kali menutup mata, ia hanya melihat wajah anak-anaknya yang murung dan istrinya yang letih menahan beban. Dalam keheningan itu, Pak Rahmat bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin memang aku bukan ditakdirkan untuk berhasil. Mungkin lebih baik aku menyerah. Air matanya menetes, bercampur dengan rasa bersalah yang kian menyesakkan dada. Bu Siti masuk ke ruang depan, melihat suaminya termenung. Yaya mendekat, mencoba menguatkan diri meski hatinya pun sama rapuh. Bang, jangan bicara begitu. Kita masih punya anak-anak. Kalau abang menyerah, bagaimana dengan mereka? Suaranya lirih namun penuh harap. Pak Rahmat menunduk. Kata-kata istrinya menusuk dalam. Ia sadar, ia tidak bisa begitu saja berhenti. Namun di sisi lain, ia merasa tenaganya habis, semangatnya hilang. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Malam itu ia berdoa dengan penuh air mata, memohon kepada Tuhan agar diberi jalan keluar, meski hanya secuil harapan. Ia memohon kekuatan untuk bertahan, karena ia tahu menyerah bukanlah pilihan, tapi bangkit pun terasa begitu sulit. Di luar, hujan belum juga reda. Namun di dalam hatinya perlahan muncul kesadaran, setelah gelap pekat biasanya ada cahaya yang menunggu. Ia hanya belum menemukannya. Beberapa hari setelah malam penuh keputusasaan itu, Pak Rahmat duduk di depan toko dengan tatapan kosong. Rak kayu masih sepi, hanya ada beberapa bungkus mie instan dan jajanan kecil. Angin siang berhembus pelan, membawa debu jalanan masuk ke dalam toko. Tiba-tiba, datang seorang pria paruh baya dengan wajah ramah. Di mana Pak Hasan, sahabat lama Rahmat semasa muda yang sudah lama merantau. Mendengar kabar bahwa Rahmat terkena musibah, ia sengaja datang berkunjung. Rahmat, aku dengar ceritanya. Sabar ya kawan, ucap Pak Hasan sambil menepuk bahu sahabatnya. Pak Rahmat menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya malu, San. Malu pada keluarga, malu pada tetangga. Semua tabungan hilang, hutang menumpuk, saya sudah tidak sanggup lagi. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Pak Hasan tersenyum tipis lalu berkata, kamu tahu tidak, Mat? Hidup itu memang penuh ujian. Tapi justru di saat seperti ini, keteguhanmu diuji. Kamu orang jujur, orang baik. Jangan biarkan satu penipu menghancurkan semua itu. Kalau jatuh, bangkitlah lagi, meski pelan-pelan. Kata-kata itu menusuk ke hati Pak Rahmat. Ia terdiam, mencoba mencerna kalimat sederhana namun penuh makna itu. Tidak hanya dengan kata-kata, Pak Hasan juga memberi sedikit modal berupa uang seadanya. Ambil ini dulu, Mat. Bukan besar tapi cukup untuk memulai kembali. Jangan menyerah. Ingat, keluarga menunggu senyummu lagi. Air mata Pak Rahmat mengalir tanpa bisa dibendung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ada harapan kecil yang kembali menyala. Dukungan sahabat lama itu seperti cahaya yang menerobos kegelapan hatinya. Malam itu ia merenung dalam hening. Mungkin benar menyerah bukan jalan keluar. Selama masih ada kesempatan sekecil apapun, ia harus mencoba bangkit kembali. Keesokan harinya, setelah mendapatkan semangat baru dari sahabat lamanya, Pak Rahmat memberanikan diri untuk membuka toko lagi, meski dengan modal yang sangat kecil. Uang pemberian Pak Hasan ia gunakan sebaik mungkin, membeli beberapa kebutuhan dasar yang paling sering dicari pelanggan. Hanya sedikit beras, beberapa liter minyak goreng, garam, gula, dan mie instan. Rak kayu yang dulu penuh kini tampak hampir kosong, tapi bagi Pak Rahmat, itu lebih baik daripada membiarkan toko terbengkalai. Dengan senyum yang dipaksakan, ia mulai melayani pelanggan pertama yang datang. Seorang ibu rumah tangga membeli sekilo beras dan sebungkus garam. Meski kecil, transaksi itu memberi secercah harapan. Bu Siti ikut membantu dengan penuh kesabaran. Ia tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi melihat suaminya kembali berusaha membuat hatinya sedikit lega.
Anak-anak pun ikut menyumbang tenaga kecil mereka, membantu membungkus belanjaan atau menata jajanan seadanya. Namun memulai dari nol tidaklah mudah. Beberapa pelanggan masih ragu, ada yang bahkan menyindir. Tokonya sepi, barangnya sedikit. Bisa jalan lagi tidak ya? Kata-kata itu menusuk, tapi Pak Rahmat hanya membalas dengan senyum. Ia tidak ingin patah semangat lagi. Untuk menambah dagangan, ia mulai mencoba sistem konsinyasi. Ia menitip barang dari pedagang lain dengan janji akan membayar setelah laku. Tidak banyak yang mau percaya, tapi ada 1-2 pedagang yang iba dan mau membantu. Dari situlah, sedikit demi sedikit barang di toko mulai bertambah. Malam harinya, setelah menghitung hasil penjualan yang tidak seberapa, Pak Rahmat menatap istrinya dan berkata, "Kita mulai kecil lagi, Ti, tapi kali ini saya seakan lebih hati-hati. Kita tidak boleh mudah tergoda janji manis orang lain." Bu Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Meski lelah, ia merasa ada secercah harapan baru. Toko kecil mereka memang belum kembali seperti dulu, tapi langkah pertama sudah diambil. Dan itu berarti perjuangan untuk bangkit benar-benar telah dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi bukti keteguhan hati keluarga kecil itu. Pak Rahmat bangun lebih pagi dari biasanya, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Dengan lampu minyak yang redup, ia menata beras seadanya, mengisi botol-botol kecil dengan minyak goreng, dan merapikan gula dalam kantong plastik. Ia ingin meski barang sedikit, tampilannya tetap rapi dan layak. Bu Siti ikut membantu tanpa banyak kata. Tangannya lincah membungkus kebutuhan dapur, sementara matanya terus memantau anak-anak. Rani, sang putri sulung, sering diminta menjaga toko sebentar sebelum berangkat sekolah. Sedangkan Arif, meski masih kecil, dengan riang membantu menata jajanan di rak bawah. Semua ikut bekerja, semua ikut berkorban. Meski hasilnya tidak besar, sedikit demi sedikit toko itu kembali hidup. Ada pelanggan yang datang bukan sekadar membeli, tapi juga memberi semangat. Sabar ya Rahmat. Rezeki memang naik turun. Yang penting jangan berhenti berusaha. Kata-kata itu menambah kekuatan. Siang hari, saat toko sepi, Pak Rahmat tak berdiam diri. Ia tebarilah kindag sat pedang mie ke pedagang lain, menawarkan diri untuk membantu menjual barang mereka dengan sistem titipan. Tidak mudah, banyak yang menolak, tapi beberapa akhirnya percaya pada kejujurannya. Dari sana, stok barang di tokonya mulai bertambah. Malamnya, setelah toko ditutup, keluarga itu duduk bersama di ruang tengah. Mereka menghitung hasil penjualan yang tidak banyak namun tetap disyukuri. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi bukit, ujar Bu Siti sambil menepuk tangan suaminya. Pak Rahmat tersenyum lelah, tapi dalam hatinya tumbuh semangat baru. Ia sadar, meski jalan ini berat, keluarganya tidak meninggalkannya. Mereka berjuang bersama. Dan dengan kerja keras tanpa lelah, ia yakin toko kecil itu suatu hari akan kembali tegak berdiri. Seiring berjalannya waktu, Pak Rahmat mulai menyadari satu hal penting. Jika ia ingin bangkit kembali, ia tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Ia butuh strategi baru agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Malam-malam yang dulu ia isi dengan penyesalan, kini ia gunakan untuk berpikir dan merencanakan. Pertama, ia memutuskan untuk tidak lagi percaya pada pemasok yang tidak jelas asal-usulnya. Ia hanya mau berurusan dengan distributor resmi meskipun harganya lebih mahal. Lebih baik untung sedikit tapi aman. Daripada murah tapi akhirnya hancur. Gumamnya dalam hati. Kedua, ia mulai menjalin kerja sama dengan pedagang kecil lain di kampung. Mereka membuat kesepakatan sederhana, membeli barang secara patungan agar harga lebih murah. Dengan cara ini, ia tidak merasa sendirian lagi. Ada rasa kebersamaan yang membuat beban terasa lebih ringan. Bu Siti pun memberi ide untuk menyediakan barang dalam kemasan kecil. Kalau kita jual dalam ukuran kecil, orang bisa tetap belanja meski uang mereka pas-pasan. Lebih cepat laku, Bang. Saran itu dijalankan dan ternyata berhasil. Pelanggan senang karena bisa membeli sesuai kebutuhan tanpa merasa berat di kantong. Selain itu, Pak Rahmat lebih rajin menjaga hubungan dengan pelanggan. Ia menyapa mereka dengan ramah, mendengarkan keluh kesah, bahkan sesekali memberikan bonus kecil seperti sebungkus garam atau permen. Hal-hal kecil itu membuat pelanggan kembali percaya bahwa berbelanja di toko Rahmat bukan sekadar soal harga, tapi juga soal kehangatan. Meski perjalanan masih jauh, toko kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Rak yang dulu kosong kini mulai terisi meski belum penuh. Senyum pelanggan perlahan kembali terlihat dan itu menjadi semangat terbesar bagi Rahmat. Dalam hati ia berjanji,
Kali ini aku akan berdagang dengan lebih bijak. Aku sudah belajar dari pahitnya penipuan. Kejujuran dan kesabaran akan menjadi modal utamaku. Ketika toko kecil Pak Rahmat mulai bangkit perlahan, cobaan baru justru datang menghampiri. Harga kebutuhan pokok tiba-tiba melonjak tajam di pasaran. Beras naik hampir 2 kali lipat, minyak goreng sulit didapat, bahkan telur pun menjadi barang langka. Situasi ini membuat banyak pedagang kecil kelimpungan, termasuk Rahmat. Setiap kali ia pergi ke distributor resmi, ia hanya bisa membawa pulang barang sedikit karena modalnya terbatas. Barang yang sudah susah payah dibeli pun hanya laku tipis-tipis, keuntungan nyaris tak ada. Seringkali hasil penjualan habis hanya untuk membeli stok kembali tanpa sisa untuk kebutuhan keluarga. Di rumah, Bu Siti berusaha keras menyesuaikan keuangan. Ia mengatur belanja rumah dengan sangat ketat, bahkan seringkali lebih memilih mengurangi porsi makan dirinya agar anak-anak tetap bisa kenyang. Tidak apa-apa, yang penting anak-anak cukup, ujarnya setiap kali Rahmat merasa bersalah. Pelanggan pun banyak yang mengeluh. Semua serba mahal, Mat, susah sekarang, kata seorang ibu rumah tangga. Rahmat hanya bisa mengangguk karena ia pun merasakan hal yang sama. Kadang ia memberi keringanan kecil, membiarkan pelanggan berhutang dulu meski sebenarnya ia sendiri sedang terjepit. Cobaan itu membuat Rahmat hampir goyah lagi. Ia merasa perjuangannya sia-sia, seolah Tuhan terus mengujinya tanpa henti. Namun setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya yang masih semangat belajar, ia kembali menguatkan hati. Aku tidak boleh menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua benar-benar akan berakhir, bisiknya pada diri sendiri. Meski keuntungan semakin menipis, Rahmat memilih bertahan. Ia yakin badai harga tinggi ini tidak akan selamanya. Yang penting ia tetap berdiri, meski dengan langkah yang tertatih. Setelah melewati hari-hari penuh kesulitan akibat harga barang yang melambung, perlahan keadaan mulai membaik. Beberapa kebutuhan pokok kembali tersedia dengan harga yang lebih stabil. Meskipun masih mahal, setidaknya stok tidak lagi langka seperti sebelumnya. Pak Rahmat mulai bisa mengisi rak-raknya dengan lebih lengkap. Beras, minyak, gula, dan telur yang sempat sulit ditemukan, kini kembali hadir meski jumlahnya tidak banyak. Pelanggan yang dulu sempat ragu kembali berdatangan. Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi ya, Mat, kata seorang ibu sambil tersenyum lega. Senyum itu memberi semangat tersendiri bagi Rahmat. Setiap hari, meski toko kecilnya tidak seramai dulu, ia merasa ada perubahan. Uang hasil penjualan, meski sedikit, mulai bisa ia sisihkan untuk membayar hutang. Satu persatu, ia mendatangi orang yang pernah meminjaminya uang, menyerahkan lembaran seadanya sambil berkata, "Ini belum semua, tapi insya Allah saya lunasi pelan-pelan." Raut wajah lega para tetangga membuat hatinya terasa ringan. Bu Siti pun mulai terlihat lebih tenang. Meski lelah, ia tidak lagi sering menangis seperti dulu. Rani kembali semangat sekolah karena ayahnya mulai bisa membayar uang iuran. Sementara Arif kembali ceria berlari di sekitar toko sambil membantu menata jajanan kecil. Kehangatan yang dulu hilang perlahan kembali. Malam hari, Rahmat duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang berkelip seolah memberi harapan baru. Dalam hati ia berbisik. Ternyata doa dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak meninggalkan hambanya meski jalannya berliku. Harapan itu kecil, tapi cukup untuk membuat langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi kali ini ia tidak lagi sendirian. Ada keluarga yang mendukung, pelanggan yang kembali percaya, dan tetangga yang perlahan menghargai usahanya lagi. Suatu siang yang terik, ketika toko kecil itu mulai ramai kembali dengan pelanggan, datanglah seorang pria asing yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia tampak rapi, membawa motor besar dengan keranjang di belakangnya. Maaf ya ke toko tampil menyapa ramahnya. "Selamat siang, Pak. Apa di sini jual beras dan minyak dalam jumlah banyak?" Pak Rahmat terkejut. Karena biasanya orang hanya membeli dalam jumlah kecil. Dengan hati-hati ia menjawab, "Ada, Pak. Tapi stok saya tidak banyak, hanya seadanya." Pria itu tersenyum, lalu menjelaskan bahwa ia membuka warung makan baru di kampung sebelah. "Saya sedang mencari pemasok tetap yang bisa dipercaya, meski dengan jumlah kecil tapi rutin setiap minggu. Saya lebih butuh orang yang jujur dan bisa konsisten, Pak. Harga belakangan, yang penting barangnya selalu ada," ucapnya. Mendengar itu, hati Rahmat bergetar. Ia merasa pintu rezeki baru sedang dibukakan. Tanpa ragu, ia menawarkan diri.
Insya Allah saya bisa, Pak. Meski kecil, saya akan usahakan selalu ada untuk Bapak. Hari itu, pria tersebut membeli beberapa karung beras dan beberapa dus minyak. Jumlahnya cukup besar bagi Rahmat, lebih dari biasanya. Uang yang ia terima membuat matanya berkaca-kaca. Karena itu berarti ada tambahan modal untuk mengisi rak yang masih kosong. Sejak saat itu, pria tersebut menjadi pelanggan setia. Setiap minggu ia datang mengambil barang dan selalu membayar dengan jujur tanpa menawar. Hubungan keduanya menjadi lebih dari sekadar penjual dan pembeli, ada rasa saling percaya yang tumbuh. Bu Siti tak henti mengucap syukur. Bang, ini benar-benar pertolongan dari Allah. Kita diberi jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka. Rahmat mengangguk. Matanya berkaca-kaca karena ia tahu doa-doanya mulai dijawab. Rezeki tak terduga itu membuat toko kecil Rahmat semakin hidup. Dan yang lebih penting, kepercayaan dirinya yang sempat runtuh, kini perlahan bangkit kembali. Bulan demi bulan berlalu dan usaha Pak Rahmat benar-benar bangkit. Rak kayu yang dulu kosong kini kembali penuh dengan berbagai sembako. Pelanggan datang silih berganti, bukan hanya dari kampungnya tapi juga dari desa sekitar. Nama baik yang sempat hancur perlahan pulih. Orang-orang yang dulu meremehkan kini justru salut pada kegigihannya. Bahkan ada yang berkata Rahmat memang orang kuat. Jatuh besar, tapi bisa bangkit lagi. Kalimat itu membuatnya tersenyum lega. Bu Siti pun kembali tersenyum hangat. Ia tidak lagi dibayang-bayangi rasa takut. Rani bisa melanjutkan sekolah tanpa hambatan, sementara Arif kembali ceria membantu ayahnya. Kehidupan keluarga itu yang sempat goyah kini terasa hangat kembali. Rahmat belajar banyak dari semua penderitaan yang ia alami. Ia tidak lagi mudah percaya janji manis. Ia memilih jalannya sendiri, berdagang dengan jujur, sederhana, dan sabar. Baginya, kepercayaan pelanggan adalah harta yang lebih berharga daripada sekadar keuntungan besar. Kini, toko sembako kecil itu tidak hanya menjadi tempat berjualan, tapi juga simbol keteguhan hati. Endri Windnix demi rendah, Rahmat membuktikan bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan keluarga, ia bisa bangkit kembali. Hari itu, toko kecil Pak Rahmat tampak ramai. Rak kayu penuh dengan sembako, pelanggan keluar masuk silih berganti. Senyum kembali menghiasi wajah keluarganya. Namun di balik semua itu, Rahmat tahu perjalanan yang ia lalui bukanlah kisah biasa. Itu adalah ujian berat yang hampir membuatnya menyerah. Malamnya, setelah toko ditutup, ia duduk bersama keluarga di ruang tengah. Angin malam masuk melalui jendela, membawa kesejukan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kita sudah melewati banyak hal. Uang hilang, hutang menumpuk, bahkan hampir kehilangan harapan. Tapi lihat kita sekarang, kita masih berdiri, bahkan lebih kuat." Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. Rani tersenyum, merasa bangga pada ayahnya. Arif yang masih kecil berlari ke pelukan Rahmat, seakan berkata bahwa keluarganya kini kembali utuh. Dalam hati, Rahmat merenung. Ia sadar bahwa kejadian pahit itu memberi banyak pelajaran. Jangan mudah tergoda janji manis, karena tidak semua yang terlihat indah adalah benar. Jangan mudah putus asa, karena setiap cobaan selalu membawa hikmah. Dan yang terpenting, keluarga adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup. Ia menatap rak-rak toko dengan penuh syukur. Barang-barang sederhana itu kini bukan sekadar dagangan, tapi simbol perjuangan. Simbol bahwa dari titik terendah sekalipun, manusia bisa bangkit jika mau berusaha. Rahmat menghela napas panjang, lalu tersenyum. Mulai sekarang, aku akan berdagang bukan hanya untuk mencari untung, tapi juga untuk menjaga kepercayaan. Karena rezeki yang paling besar bukan sekadar uang, tapi hati yang tenang dan keluarga yang tetap bersama. Di malam yang hening itu, cerita perjuangan seorang pedagang sembako sederhana menemukan akhirnya. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang penuh arti. Sebuah kisah nyata tentang luka, harapan, dan kemenangan kecil yang akan selalu dikenang. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan tulis di kolom komentar asal kota kalian menonton. Mari saling menyemangati dengan cerita dari tempat masing-masing.